Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya ta'zimi, keluarga besar almarhum Kiai Haji Nahrawi, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka gula ngangkui bahasa napa Madura? Madura napa bahasa? Maelik balik pakun menta Madura hempian. Gula neka paling takok pakon benta Madura. Nah apa mak takok pakon benta Madura? Karena mulai dari keni sareng almarhum Pak Gula pemonduk tepak ponduka kiayenane ka orang Jebeh. Pertama Gula pemonduk pondok pesantren Darussolah asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad. Neka mon morok ketab maknain ketab ngakui bahasa Jebeh. Terakhir Gula monduk pondok pesantren Wali Songo daerah Songgon Banyuwangi asuhan Kiai Haji Abdul Aziz. Neka jen saraan boleh benikun Jebeh tapi osing. Akhirnya peleman dari ponduk Gula neka banyak mengalami masalah karena compok Gula benda besar. Mayoritas masyarakat benda besar dalam percakapan sehari-harinya neka kebanyakan ngakui bahasa Madura. Neka pernah terjadi beda setong kejadian sewaktu saat Gula kedatangan tamoy. Dalam ajaran agama Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang iman ke Allah, iman ke hari akhir, neka adalah orang selebur ngormaten tamoy. Nah karena Gula teroleh pahala nang ngormaten tamoy, maka deeran sekaandi pekeluar. Sanla deeran neka ranta Gula pas ngocak, mari silahkan makan pak. Neng orang neka ketepaan tamoya orang Madura toto oni ngempian ke Madura toto orang Madura saya tak ngerti bahasa. Gula pas meker neka kan tak nyaman pada bayi Gula abenta sarang orang gui. Akhirnya tamoy peleman Gula engak beda-ocaan yang berbunyi malu bertanya sesat di jalan. Atanya Gula ke kancah tepak kancane ka Ustad bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Loh kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya Ustadz,
saya kedatangan tamu orang Madura ndak ngerti bahasa, jadi sekarang saya kepingin belajar bahasa Madura. Oh gampang, kamu kalau mau nyuruh orang makan, bahasa Maduranya tinggal ngomong nyara adeer. Sampean ndak bohong Ustadz, karena gula kan tak kok eco-koco nama orang yang tak ngerti. Pas Ustadznya kak jawab, saya ini kan Ustadz, ndak mungkin bohong, karena memang syarat ada di Ustadz sarang jadi iyae, neka tak oleh lecehkan. Mon beda Ustadz lecehkan, beda kiai lecehkan, neka Ustadz tak beres kiai tak kena, makanya tak oleh lecehkan. Mak kopak pola beda saya lecehkan ya Kak Dinto. Alhamdulillah tidak lama kemudian gula kedatangan tamoi boleh tepak kanca semonduk Darussolah orang Jember daerah Rambi Puji, penter bahasa, penter Madura, penter Jawa. Nah, gula pas engak boleh bekto monduk gula pernah parengin oning sareng guru gula bahwa beda ocaan beda kaidah yang berbunyi al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Umpama contoh neka empian tak penter maca Al-Quran, tero penter tero lancar gempang, pak istiqomah benare asal tak lancar bit abid jadi lancar. Pada gula tak penter benta Madura, tero penter benta Madura kiocol kade urusan kelero urusan lopot di budi dekik mon beda saya salah kan beda saya apa rengin oning. Akhirnya deeran peranta pole sareng den gula karena tero oleh pahala nang hormaten tamoy san la deeran neka pon rantah gula pas niat ngamalaki ilmu gula pas ngocak nyara adeer kak terkejut kanca gula neka. Kok pinter kamu sekarang ngomong Madura? Iya, saya belajar sedikit-sedikit. Gimana Madura saya, bagus atau jelek? Oh, Maduranya kamu bagus, tapi ada sayangnya sedikit. Loh memang kenapa? Maduranya kamu ini terlalu kasar. Loh kalau sampean tahu yang kasar, berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer itu nyara abeduk. Nah, kelero naden gula mak tak atanya boleh ke kanca Ustadz neka. Malang tak dapat ditolak oleh telaware gula kedatangan tamoy agung tepak kancana almarhum Pak Gula Kiai Raja Rabu sareng mak nyai sareng lora. Nah karena saya Rabu neka kiai tero oleh barokana guru maka deeran seistimewa apa keluar kabi san la deeran neka rantah niat ngamalaki ilmu anyar gula pas mator ke kiai nyara abeduk kiai empon merepata kiai langsung mencelak mak pentel bencong benta Madura aja kak emak. Jadi mon malam semangken gula tak pentel benta Madura beda caocaan seklero beda selopot beda sekasar gelu gula nyoon sepora seraje. Kira-kira mau atau tidak memaafkan saya? Kamsya oh ini ngempian ke kamsya mata kesoon gula sareng almarhum Pak Gula beri nama Wi Chin Hai. Saya napa coba cek ngocak coba selamatin nama neka. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agamana Katolik, Mbuk Gula asalna agamana Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoraja Asem Bagus Situbondo. Setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam Al-Quran beda setong ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman,
masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi empian neka mon dadi orang Islam cek setengah cek kung nanggung paongku pemantep karena zaman semangken neka benya orang Islam na Islam KTP dak remah Islam KTP neka kapi orang Islam senamana abejeng neka oning wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman semangken lemare belum tentu sekalian abejeng, mangkana saya melarat pakun melarat, saya endi otang pakun endi otang. Ma aku pak boleh pola banyak saya tak abejeng nih. Nah setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, Pak Gula neka berusaha menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Gula sareng almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya napa coba? Saya cocok tepak adu ke namana orang Islam. Karena zaman semangken banyak orang Islam mon di anak merasa tak pede beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto, lahir bulan Februari beri nama Febrianto, tepak lahir bulan Maret pas posang beri nama siapa, akhirnya beri nama Marto. Neka bedeh setong nama dua endi anak lake beri nama Cong Eni. Saya namanya Cong Eni. Neka Pak Embu tak meker umpama Cong Eni neka oleh rahmat oleh hidayah dari Allah pas ketika dewasa menjadi seorang kiai eonceng ke pesantren Al-Ikhlas dalam rangka Maulidur Rasul sareng imtihan. Pas protokol ngocak kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni dipersilakan memberikan tausiah kan tak cocok neka jadi ngastete ceben seroben abri nama ke anak karena nama adalah doa, nama membawa pengaruh. Gula sareng almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah karena nama membawa pengaruh saat melarata dan gula minimal nyare otangan gempang. Nah ini kamu nak gelek biasanan di otang jen santak pegelek na jen banyak otanga. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi sekadima salah seorang sahabat yang berstatus khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khodamnya Rasulullah, pelayannya Rasulullah, namanya Anas bin Malik, meriwayatkan bahwa beda setong orang laki menghadap kepada Rasulullah kemudian atanya ke Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasulullah kapan hari kiamat akan terjadi? Maka dijawab oleh Rasulullah dengan pertanyaan balik, ma'adadtalaha, apa yang kamu persiapkan dalam rangka menyambut hari kiamat? Pemuda ini menjawab, ma'adadtu bikathirin sholatin, abdinane kaya Rasulullah dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat tidak dengan mengerjakan sholat sebanyak. Pokok abajeng lema bekto marepon, sobung tahajud, sobung duha, sobung witir, sobung bejeng sunnah secem-macem. Pokok modal abajeng lema bekto. Wala bisodakotin, tidak dengan sodakoh yang banyak. Pokok kewajiban majib zakat bejer marepon, zakat fitrah setahun sekalian bejer beres 2,5 kilo atau 3 kilo lestare nekapon. Endi penghasilan zakat mal mare, sobung infak, sobung sodakoh. Wala bisaumin, tidak dengan puasa yang banyak, modal apasa bulan pasah di bulan Ramadan.
bukan dengan puasa Senin Kamis, bukan dengan puasa Ayyamul Bid, bukan dengan puasa Tarwiyah dan Arafah, bukan dengan puasa Tasu'ah dan Asyura, bukan dengan puasa sunnah semacam-macam, gun modal puasa bulan Ramadan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, akan tetapi aku mempersiapkan diriku untuk menghadapi hari kiamat dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan tegas Nabi Muhammad SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka dan gula sarang ajunan malam semangken apolong kenengan semol jehneka dalam rangka ngormaten kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai wujud cinta kepada Rasulullah, mandermoga barokah cinta ke Rasulullah dan gula sarang ajunan polong sarang Rasulullah eswargena Allah. Napa pole gula pernah ngeding debuna Habib Ali Al-Jufri bahwa barang siapa yang menyelenggarakan pengajian Maulidur Rasul, ketika pengajiannya sedang berjalan kemudian turun hujan, maka itu pertanda bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah dan gula sarang ajunan meridhai kegiatan Maulidur Rasul malam semangken. Mangkana neka ngabungana dan gula sarang ajunan sedeje. Pertanyaan selanjutnya, kalau dan gula sarang ajunan cinta kepada Rasulullah, yang namanya cinta kan tidak hanya di bibir. Cinta itu harus diwujudkan dengan perbuatan yang nyata. Nah, bagaimana perbuatan yang nyata yang menunjukkan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW? Salah satu contohnya, salah satu cara untuk mewujudkan cinta kepada Rasulullah adalah dengan senang mengikuti sunnah Rasulullah, senang mengajak orang lain untuk mengikuti sunnah Rasulullah, senang berdakwah kepada orang lain untuk mengajak agamanya Rasulullah. Nah, dakwah neka karena neka ponduk jadi gula cerita tentang masalah dakwah. Dakwah neka dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, karena mulai dari zaman Rasulullah sampai zaman semangken bahkan ila yaumil qiyamah nanti, semua para pengikut sunnahnya Rasulullah yang punya faham akidah ahlu sunnah wal jamaah akan ketemu dengan orang-orang yang punya faham radikal, yang senang menyalahkan kegiatan amaliyah yang sering dilakukan, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Neka sudah marak terjadi zaman semangken, orang molotan kebele bid'ah, orang tahlilan kebele bid'ah, orang solawatan kebele bid'ah. Pernah ngedi ngembian beda napa sobung neka banyak napa sekoni empian sarang dan gula masuk di dalam organisasi Islam yang namanya Nahdlatul Ulama alias NU. Neka tak usah kebeter, karena pendirinya Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mendapatkan gelar Hadratus Syekh? Karena beliau hafal kutubus sittah, hafal 6 kitab hadis besar, hafal mulai dari pelafalannya, maknanya, syarahnya, periwayatnya, sanadnya, matannya, semuanya hafal hingga bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, zaman semangken neka debuna lora imdad gele beda orang saya ngaji modal haddasani YouTube wa akhbaroni Google. Saya hafal hadis guntelok, saya paling hafal setong bunyinya kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Dan neka hadis neka yang kekunci Inggris. Jadi masalah napa boy betek ngakui kullu bid'ah dolalah. Molotan Rasulullah sobung molotan bid'ah neka
kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Tahlilan zaman Rasulullah sobung neka bid'ah, kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Maka zaman semangken jihadnya para umat Islam neka berbeda dengan umat Islam zaman lambe. Jihadnya umat Islam zaman lambe salah satunya dengan menggunakan senjata karena dalam rangka merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah jihata dan gula sareng ajunan semangken neka adalah ngaji, jihadnya belajar ilmu apa yang harus dipelajari. Salah satunya adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah amaliyah kita. Arapa mak guruna dan gula sareng ajunan merentaaki kebai molotan, arapa mak beda tahlilan, arapa mak beda solawatan, neka dan gula sareng ajunan endi kewajiban untuk ngaji. Neka ketondu napanten cereng gula oleh bagian kol 10 malam gula takok neka saya nggak ketondu kapi, saya nama nabu ibu pun banyak saya cuma ngoncur neka taot nyok. Di dalam perkembangan dakwah Islam neka mengalami 4 fase dakwah. Fase yang pertama yaitu dakwah bil lisan. Ini dialami pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sekadima Nabi Muhammad SAW diberikan sebuah mukjizat yang tidak pernah mukjizat ini diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizat Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terbaik sepanjang sejarah. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna baik secara maknanya, secara tata bahasanya, secara sastranya. Bahkan ketika seseorang ingin menjadi orang yang faham ilmu tafsir, neka lancung ajarna harus hafal yang namanya mufradat, harus menguasai ilmu alat nahwu sorof, harus menguasai ilmu tata bahasa, balaghah, mantiqah, badi' ma'ani, bayan, harus menguasai asbabun nuzul, sebab-sebab kenapa ayat itu bisa turun. Ini disiplin ilmunya sangat panjang, menandakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling istimewa walaupun turunnya 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, sampai kapanpun, sampai semangken, sampai ila yaumil qiyamah laguna, Al-Quran neka akan tetap menjadi kitab yang tidak pernah lekang oleh zaman, selalu cocok sesuai dengan waktunya masing-masing. Ketika Islam semakin berkembang, Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, maka dakwah mengalami pergeseran dari dakwah bil lisan dilanjutkan dengan dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam ini diawali dengan pembukuan Al-Quran. Empian paringa oning bi dan gula. Mun beda orang ni sekon ni ngocak bid'ah, molotan bid'ah, tahlilan bid'ah, solawatan bid'ah. Tanya akhi balik, oning bid'ah nekan apa? Ini pasti akan menjawab bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa apapun yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi itu adalah bid'ah, maka membaca Al-Quran zaman semangken termasuk perbuatan bid'ah. Bemak bisa. Rasulullah kan wafat tahun 11 Hijriah. Ketika Rasulullah wafat, dilanjutkan zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Pada zaman Khalifah Abu Bakar terjadi banyak pertempuran besar, mulai dari pertempuran melawan para nabi palsu, pertempuran melawan para kaum yang menolak membayar zakat, bahkan pertempuran melawan pasukan Romawi sekadima menyebabkan wafat syahid 70 sahabat sehafal Al-Quran. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ngadep ke Abu Bakar As-Siddiq, ya Amirul Mukminin,
Saya mengusulkan Al-Quran ini hendaknya ekebai mushaf. Apa ma ekebai mushaf? Karena khawatir tako Al-Quran neka elang, karena sahabat saya hafal Al-Quran banyak saya wafat. Apa jawabannya Abu Bakar pada waktu itu? Wahai Umar, demi Allah, perbuatan ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk membuat yang namanya mushaf Al-Quran. Maka dijawab dengan tegas oleh Umar bin Khattab, demi Allah wahai Abu Bakar, umpama Rasulullah masih hidup, Rasulullah akan mengizinkan Al-Quran dimushafkan. Jadi perdebatan mulai dari zaman lambat neka pon beda. Antar sahabat juga terjadi perdebatan, tetapi perdebatannya bil ilmi, dengan ilmu, dengan sopan santun. Maka dimulailah pembukuan Al-Quran. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kumpul para sahabat yang masih hidup yang hafal Al-Quran, dibentuk tim untuk menyusun Al-Quran sesuai dengan ajaran langsung dari Rasulullah. Ketua tim penyusun Al-Quran namanya Zaid bin Sabit. Abu Bakar sobung Omar tahun 13 Hijriah, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, wafat di tahun 13 Hijriah, diteruskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, pembukuan Al-Quran neka lestare, namanya dikasih nama Mushaf Utsmani. Semangken Mushaf Utsmani, Al-Quran pertama yang dibukukan di dalam sejarah agama Islam neka ki bede, ada di Museum Topkapi di Turki. Nah, Al-Quran neka, siapapun yang membaca Al-Quran Mushaf Utsmani, kalau bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka siapapun saya maos Al-Quran model Mushaf Utsmani neka sudah mengerjakan bid'ah. Karena Mushaf Utsmani lestare insya Allah sekitar 20-an tahun setelah Rasulullah wafat. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Islam semakin berkembang, zaman Khulafaur Rasyidin lestare, berlanjut kepada dinasti Umayyah, dilanjutkan dengan dinasti Abbasiyah. Pada zaman dinasti Abbasiyah, Islam berkembang begitu pesatnya sampai ke dataran Eropa, sampai ke Andalusia Spanyol, sampai ke dataran Afrika, sampai ke dataran Tiongkok, sehingga umat Islam neka tidak sama dengan umat Islam pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Kalau umat Islam pada zaman Rasulullah dan para sahabat mayoritas masih bangsa Arab. Nah, Mushaf Utsmani neka, Al-Quran yang diciptakan oleh para sahabat yang disusun neka, hurufnya itu sobung nuktoh, sobung titiknya. Jadi ba, ta, sa neka sobung titik, pada kapi bentuknya. Jim, ha, ho sobung titik, kapi pada bentuknya. Kapan titik ini ada? Titik ini ada pada zaman dinasti Abbasiyah, khususnya insya Allah kalau tidak keliru pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ada seorang ulama yang namanya Imam Abul Aswad Ad-Duali, beliau menciptakan titik-titik nuktoh. Ba dikasih titik 1 di bawah, ta dikasih titik 2 di atas, sa dikasih titik 3 di atas. Untuk apa? Sopaja umat Islam saya beni dari keturunan Arab neka gempang maca Al-Quran, bisa bida aki dimma seba, dimma semoninata, dimma semoninya sa. Lanjut napa stop deh kah? Mak pun mulai katondu kabi nih kah? Maka siapapun zaman semangken orang yang ngocak bahwa sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi tidak ada pada zaman Nabi adalah bid'ah, maka siapapun yang baca Al-Quran menggunakan titik-titik yang ada di dalam huruf Al-Quran neka juga bid'ah. Makanya cek ben sawaben mon abentah, cek ben sawaben mon ngaji, jangan sampai keliru guru. Apakah sampai di situ sudah selesai? Belum. Tahun 187 Hijriah muncul ilmu baru. Ada seorang ulama namanya Imam Abdul Ahmad Al-Farahidi menciptakan yang namanya syakal.
harokat di dalam bacaan Al-Quran, karena sebelum tahun 180-an Hijriah Al-Quran selama 170 tahun neka gundulan sobung harokatna, tidak ada yang namanya fathah, tidak ada yang namanya kasroh, tidak ada yang namanya dhammah. Yang menciptakan syakal neka adalah ulama yang namanya Imam Abdul Ahmad Al-Farahidi. Maka di situ muncullah ajaran dari para guru-guru naden gula sareng ajunan lambe, mon semangkin pola pon sobung kane ajarin lambe alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a i u, mim fathah ma, tak fathah ta, mim domamu matamu, mata ketondu. Maka siapapun orang cuman semangken mon beda orang yang ngocak bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka yang membaca Al-Quran menggunakan harokat ini juga termasuk perbuatan bid'ah. Mangkana ngas teteh jeben seroben percaja ke orang tak ngerteh, karena mon empian percaja ke orang tak ngerteh neka ilmu salbut, kiaena kiai salbut, santrena santre salbut. Ini perkembangan dakwah mulai dari bil lisan dilanjutkan dengan bil kolam. Maka ketika tahun 14 abad 14 tahun sekitar 700 atau 800 Hijriah, Islam mulai masuk ke tanah Nusantara, Islam mulai masuk ke tanah Jawa. Dakwahnya sudah tidak dengan bil lisan dan bil kolam saja, tetapi ada perkembangan selanjutnya, dakwah bis sakofah, dakwah dengan kebudayaan. Karena Islam hadir bukan untuk meniadakan budaya, tapi Islam hadir untuk memasukkan nilai-nilai keislaman di tengah budaya yang berkembang di masyarakat tersebut. Contoh paling gampang dan gula ngalak contoh setong neka karena pon dukma santre ngaji juga. Contoh saya paling gampang adalah empian mon bedo orang saya sobung omor, biasana tuan rumah akan melaksanakan selama petongare setong kegiatan sesuai tradisi namanya tahlilan. Ini menjadi perdebatan. Tahlilan neka bid'ah, zaman Rasulullah sobung, dikritisi dari awal sampai akhir semua kegiatan yang ada di dalam tahlilan. Sebelum saya menceritakan dalil-dalil tentang tahlilan, gula menceritakan kade sejarahnya tahlilan. Asal muasal tahlilan ini terjadi kurang lebih sekitar 700 tahun yang lalu, yaitu tahun 1500-an pada zaman Sunan Kalijogo. Nah, mana Sunan Kalijogo neka orang cebe mon bede keluarga nase sobung omor neka ngalak nase buntu ngangkui daun pisang. Napa daun pisang medurena neka? Hah? Daun gedeng. Daun ki bener. Daun gedeng. Buntu ngangkui daun gedeng. Nah nase buntu ngangkui daun gedeng neka sabe partelon buang perempatan sabe pojokan bungkoh. Tanya aki sarang Sunan Kalijogo, arapa been mak wang muang nase pertelon perempatan pojokan bungkoh. Abdina neka muang sengkala Kanjeng Sunan. Karena Sunan Kalijogo di dalam berdakwahnya menggunakan konsep ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, maka dengan hikmah kebijaksanaan, dengan kata-kata yang indah, dengan dakwah menggunakan dalil akliyah, Sunan Kalijogo tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh masyarakat Jawa zaman dahulu. Bahkan Sunan Kalijogo adebu been kelero mon muang sengkala gunase korang benyak. Nah pas dak remah Kanjeng Sunan been ria ngalak embi ngalak sape beli gebei sate, gebei gule, gebei rawon, gebei masakan cem-macem. Sop aja napa? Sop aja sangkala seeju buang neka lebih raja, supaya kesialan-kesialan yang dibuang itu kesialan yang lebih besar sehingga lebih selamat.
akala orang Hindu zaman lambe nenek moyang aden gula sarang ajunan meker bener kia Kanjeng Sunan neka muang nasek bayi sangkala bisa elang napa boleh muang embi sarang sapeh akhirnya begitu beda saya sobung omor ngalak embi ngalak sapeh beli akebai sate akebai gule akebai rawon macem-macem boneka. Setelah masak kebi menghadap ke Kanjeng Sunan neka pon masak sedeje sabe patelon sekak dimah bunga ke perempatan sekak dimah sabe pojokan rumah sekak dimah jawab sareng Kanjeng Sunan sekali jogo mulai kapan mulai bila pertelon perempatan pojokan bungko ngakan sate ngakan gule ngakan rawon saya ngakan neka kan oreng maka onceng tetanggeuna beun kanan kacer ada budi onceng kebi utamakan yang fuqara dan masakin ajak berkumpul bersama-sama mendoakan orang yang sudah wafat supaya diampuni semua dosanya dan diterima semua kebaikannya. Maka mulai dari saat itu muncullah yang namanya tradisi tahlilan. Paham pon pian sejarahna? Nah pertanyaan selanjutnya neka orang-orang ahlul bid'ah neka itu tahlilan kenapa saya baca makun surat Yasin bener ki mon tahlilan empian kan maca surat Yasin pernah bado orang sobung omor tahlilan maca surat Al-Baqarah sobung kan saya baca ya Yasin kan Al-Quran neka benikun Yasin Al-Quran neka mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah apa Al-Quran neka saya baca makun Yasin ketika bado orang sobung omor. Jawabannya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bab fadilah surat Yasin ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad faqra'uha Yasin ala mautakum. Rasulullah bersabda bacalah surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Jadi maca surat Yasin kebai orang saya sobung omor mereka yang memerintahkan langsung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir hadis neka derajatnya hasan. Nomor 2 neka ki tahlilan orang tahlilan neka kan kesosaan kepalangan bener ki apa orang kepalangan maki paksa abri deeran ke orang-orang serabu tahlilan. Nah apa ini kan membuat orang yang meninggal ini kesulitan sudah dia kesusahan dia masih harus ngasih makan buat orang yang tahlilan kan beda saya ngocak seneka. Ada sebuah hadis seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah ummi matat wahai Rasulullah ibuku telah wafat afa atasaddaqu anha bolehkah aku bersedekah untuk ibuku? Rasulullah menjawab tasoddaq bersedekahlah. Maka siapa saja yang bersedekah untuk orang yang sudah wafat dengan tujuan pahalanya diberikan dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat maka pahala neka pasti bekal depak ke orang yang saya sobung omor karena Rasulullah sendiri yang memerintahkan. Nomor telok neka dalil tahlilan empian pon bedo orang saya sombong omor nyombeng napanten apa saya kebai sombeng bedo beres pese minyak gula telur kan seneka apakah ini ada dasarnya beda apa dasarnya ketika Rasulullah mendengar bahwa seorang sahabat Nabi sekaligus sepupunya Ja'far bin Abi Thalib wafat di dalam pertempuran Mu'tah, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya dengan kalimat
isna'it ta'am li Ali Ja'far, berikan makanan kepada keluarga Ja'far karena keluarga Ja'far sedang bersedih. Dadi ajunan sedeje mon bede tetanggena sesobung omor pas mangkat nyambi telur, nyambi beras, nyambi minyak dan lain sebagainya, neka mengikuti perintahnya Rasulullah yaitu isna'it ta'am. Jadi ulama zaman lambe neka tak ben seroben, ulama zaman lambe neka punya dasar-dasar yang kuat mengajarkan kepada kita untuk melakukan ibadah amaliyah sesuai sunnah Rasulullah dikemas dengan budaya. Zaman lambe kan orang tak pakai banyak atanya dalil, makanya kiai orang-orang keluar dalil. Zaman semangken orang nik sekoni atanya dalil, makanya dalil lah perlu parengin oning ma oning. Terakhir neka banyak neka sebenarnya bab masalah tahlil ma empian oning neka. Terakhir mare tahlilan maca diker kan seneka bode al-ikhlas, bode al-falak, bode an-nas, al-fatihah, al-baqarah, maca zikir tahlil, maca sholawat ke Rasulullah, maca istighfar dan lain sebagainya. Pas beda orang saya ngocak, orang maca diker, kebay orang saya mate, neka tak depak, pernah ngeding lah banten. Maca diker, kebay orang saya mate, neka tak depak, caan siapa tak depak. Neka beda setong dalil saya paling gampang, saya insya Allah orang paling buduh, paling gendeng, neka bisa paham ke dalil neka. Empian mon lebet ekoburen neka akan disunahkan mengucapkan salam, bener? Salam napa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk diucapkan? Empian ngocak napa mon lebet ekoburen? Assalamualaikum ya ahlal kubur, neka saya paling pandai. Macam salam neka saya paling pandai assalamualaikum ya ahlal kubur. Coba artiaki ke bahasa Indonesia, assalamualaikum semoga keselamatan terlimpah atas dirimu. Kira-kira neka kalimat doa napa enten? Kalimat doa. Pertanyaannya, kalau assalamualaikum ini adalah kalimat doa, sementara kalimat doa ini diperintahkan oleh Rasulullah, sementara pada orang saya ngocak bahwa doa tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal, masa Rasulullah tak di kelakuan ngajarin dan gula sarang ajunan pakon ngocak assalamualaikum ya ahlal kubur ketika lebet di kuburan melewati pemakaman orang-orang saya sobung omor. Ini dakwah yang ketiga. Jadi perkembangan zaman para ulama dakwah bil lisan dimulai pada zaman Rasulullah, dilanjutkan dengan bil kolam pada zaman para sahabat, dilanjutkan dengan bis sakofah dengan kebudayaan pada zaman para ulama-ulama kita, khususnya dimulai di era Wali Songo. Zaman semangkin neka ada tambahan dakwah poleh, dakwah lisan pon lestare, dakwah kolam lestare, dakwah bis sakofah lestare. Zaman semangkin ada tambahan dakwah lagi namanya dakwah bil medsos. Ning ke medsos sempian. Dakwah bil YouTube, dakwah bil Facebook, dakwah bil Instagram. Nah, kenapa kok harus dakwah lewat media-media sosial? Karena aliran-aliran setak bener neka zaman semangkin dakwahnya lewat online. Namun orang NU tidak menguasai dakwah lewat medsos, bahaya generasi-generasi muda kita zaman sekarang, karena generasi muda sekarang menggantungkan hidupnya kebanyakan melalui handphone. Napa boleh mawe capok corona, lambe orang tua mon di anak naneka perintah aki sekolah tak oleh mainan HP. Capok corona beri tebelik anak tak oleh sekolah pakon negu HP sekolah na lebet HP. Akhirnya anak zaman semakin akhlak na tak karon karena belajarnya lewat handphone, gurunya ndak jelas, ilmunya ndak jelas, sumbernya ndak jelas. Orang tua yang paling untung adalah orang tua saya anak masuk ke pondok. Orang tua saya paling bunga, saya paling selamat adalah anaknya yang masuk ke dalam pondok pesantren.
ketika zaman Covid anak-anak yang ada di pondok pesantren tetap bisa sekolah, kegiatan belajar mengajar dijalankan dengan seperti biasanya, tapi tetap patuh mengikuti protokol kesehatan. Nah maka zaman semakin neka dan gula sarang ajunan neka wajib ngasteteh. Ketika endi anak nyaweaki guru kebai anak neka cek ben seroben, karena zaman semakin neka bede kiai kanan bede kiai kacer. Oni ngempian apa bidana kiai kanan sareng kiai kacer. Mon kiai kanan mon maca kitab dari kanan ke kacer. Mon kiai kacer maca kitab dari kacer ke kanan, alias maca Latin, alias terjemahan sobung guruna. Akhirnya ilmu yang diajarkan semua keliru, yang diajarkan salbut. Akhirnya agama mereka bukan digunakan untuk pengabdian mencari ridha Allah, tetapi dakwah pengabdian di agama ini dalam rangka untuk mencari kepentingan urusan duniawi. Orang-orang zaman semakin mereka banyak saya capok penyakit tamak, oni ngempian ke tamak. Tamak bahasa Arabnya tomak, terdiri dari telok huruf to, mim, ain. To bulong tengana, mim bulong cetakah, ain raja tabukna engak gula. Jadi artinya apa? Tamak neka adalah orang yang tidak pernah puas. Beberapa waktu yang lalu gula neka pernah maca kitab. Di dalam kitab ini diriwayatkan bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW longgu Masjid Nabawi tak abid pekarangan masjid neka lebet iblis. Iblis neka nyambi kadu lelemak. Esena kadu neka masih berek, jadi iblis neka jalan sempoyongan. Dalam kitab neka terangaki bahwa iblis neka adalah makhluk saya tak pernah lecek, empian kalah sareng iblis. Iblis neka tak toman lecek, mon dan gula sareng ajunan neka sekut lecek. Iblis tak toman lecek, percajen apa enten neka? Percajen apa enten? Coba tes, di ngakim pian neka. Rasulullah tanya ke iblis, hei iblis, beneria jalan mak tak sempoyongan, nyambi kaduk tak lelemak, aria esena apa? Dijawab oleh iblis, esena tamak ya Rasulullah. Buh, mak cik benyakan tamak tak beda lemak kaduk, neka endien sapa? Tamak saya nomor setong, tamak saya nomor setong, kaduk saya nomor setong, neka bagiannya pejabat ya Rasulullah. Bemak beda pejabat tamak iblis. Pejabat neka kan sudah diberikan gaji oleh negara menggunakan uang rakyat, difasilitasi oleh negara, kehidupannya dijamin oleh negara. Mak bisa pejabat neka tamak, mak beda pejabat neka tamak. Dijawab oleh iblis, beda ya Rasulullah. Neka pejabat saya sekut korupsi, saya sekut ngalak pesena rakyat, mon masuk ke TV ngangkui rompi oranye, sanla esoting alek gelek bi ada bi bangga, beda napa sombong, banyak napa sekoni. Berarti iblis tak lecek, bener ced beda pejabat saya tamak. Kaduk nomor 2 endien sapa iblis? Kaduk nomor 2 neka endien pedagang ya Rasulullah. Bemak beda orang yang ada geng tamak, jarang umpama ada geng beres ngalakna nanggekna 10.000, jual umpama 11.000, kan pon ontong 1.000. Mak kita mak dagang neka, mak beda pedagang tamak neka. Jawab sarang iblis, beda ya Rasulullah. Neka pedagang saya sekut lecekan, ngurangi timbangan. Orang ada geng buah celok kebele manis, orang ada geng cuko bucok kebele ki mapan, beda napa sobung, banyak napa sekoni, kak dinto banyak, siapa orang berarti iblis neka tak lecek. Terus kaduk nomor telok neka endikna serah ya iblis, kaduk saya nomor telok neka endikna petani ya Rasulullah. Bemak beda petani tamak, petani neka mon sanla panen oleh saya banyak.
mangkana mon petani sabena luas hektaran panen bele lemari, bele kasur, bele motor, bele mobil, sanla panen abid gagal panen jual pas tong setong. Mak bede petani tanah tamak kan mon panen hasil raja. Dijawab oleh iblis, bede ya Rasulullah, neka petani saya sekut ngalak bengketa oreng, soka ngalak tanana oreng, benih tanana tibi tanemin, bede napa sobung? Mak benyak. Berarti iblis tak lecek. Terus karung saya nomor 4 ini punyanya siapa wahai iblis? Seneka ya Rasulullah. Khusus kaduk nomor 4 sarang nomor 5 neka borong sarang orang setong. Oh, siapa ya iblis? Pejabat kebagian setong kaduk neka kerusakannya sudah luar biasa. Reng adegan oleh kaduk setong tamak neka masya Allah salbuta. Petani keneng setong kaduk tamak neka luar biasa kerusakannya. Pas apa orang mak takir aborong 2 kaduk neka ya Rasulullah, khusus kaduk nomor 4 sarang nomor 5 neka khusus jatahnya para alim ulama, para kiai. Bemak bede kiai tamak iblis. Kan kiai neka ngerti halal haram, tahu ilmunya Allah, tahu apa yang dimurkai oleh Allah. Mak bede kiai tamak iblis. Dijawab oleh iblis, bede ya Rasulullah, neka para kiai, para alim ulama yang suka menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadinya sendiri. Digunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan isi perutnya, digunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan golongannya, dijual ayat-ayat Allah untuk kepentingan partai politik. Maka orang-orang seperti ini adalah alim ulama yang kebagian tamak 2 karung, bede napa sobung, benyak napa sekoni. Berarti iblis tak lecek. Nah maka empian dengan tete cuman semangken kiai neka bede kiai saya ikhlas, bede kiai saya tak ikhlas, bede kiai kanan, bede kiai kacer. Mon kiai na bagus, tapi oknum kiainya ini banyak orang-orang yang mencemari nama baik kiai dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Terakhir neka pon malam pon 11 neka terakhir gula cerita tentang kiai kacer, kiai saya kening penyakit tamak. Beda setong ponduk neka menganut tradisi, menganut pola tradisional. Jadi santren neka mon semangken kan nyaman, santren monduk semangken beda kantin, nyesa beda laundry kan semangken kan seneka mon cuman lambe neka santren neka masak tibi, nyesa tibi. Nah karena neka masak tibi nyesa tibi, maka para santren neka nanem terus memelihara hewan. Beda saya nanam jagung, beda saya nanam sabreng, beda saya nanam cabai, beda saya ngobu ajem, beda saya ngobu etek, macem-macem neka kegiatan santri di luar mengaji. Nah suatu saat ponduk neka terjadi sebuah kegaduhan. Saya kak Dima sabenare aja santri elang setong. Akhirnya meeting neka santri, oning ke meeting kemudian rapat musyawarah. Arya tak nyaman kak, mon ajem benare elang setong kereng neka. Namanya orang tua kereman ki abid. Nah pas dek kak saya nyaman neka, kita harus menyelenggarakan sebuah operasi yang namanya OTT, operasi tangkap tangan ya, nggak KPK sekalian. Jadi mon engkok tedung benjak tedung, mon ben tedung engkok tak tedung, dentek siapa orang yang ngecok ajem neka. Akhirnya ronda patroli tepak kol 2 malam beda orang masuk ke kandangnya aja santri. Iya saya ngecok ajem akhirnya ditangkap basah santri neka mirami ke kandang ke orang neka sanla orang ke santri terkejut kabi apa
mak saya ngecok tepak kiai nah tibi tak kepejet santri neka protes ke kiai ajunan neka kan ngajarin apa pengen oning ke den gula bahwa di dalam Al-Quran perbuatan mencuri itu haram, pencuri laki-laki, pencuri perempuan harus dipotong tangannya kalau menggunakan ilmu Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya anakku Siti Fatimah ketahuan mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Apa ajunan ngecok kiai? Kan ajunan tibi saya ngajarin bahwa ngecok neka haram. Ya cewek nama kiai, tekak kiai kace kan penter, montak penter tak ada di kiai, nyaut kiai neka. Bener ya makoma kita depak kan kok, jangan kiai neka. Ben tak tahu dalam Al-Quran neka beda setong ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah. Ajem se akabai Allah, ajem neka endikna Allah, teti ajem neka halal can kiai. Santai kebelasan neka kineng kala dalil. Kiai pleman kedelemah santai rapat boleh musyawarah boleh. Bener lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang mon benawe ajem ekala tak lapalang ya. Akhirnya musyawarah masalah setong santri nemu engak bahwa kiai neka ngobu sapeh. Akhirnya sepakat kalau telok malam santri neka mangkat ke kandenga sapena kiai beli kebayi rawon, kebayi rendang, kebayi cem-macem neka dinding ragi sehingga pesta santri neka lestare abejeng sobu kiai lestare nang imami mangkat ke kandenga sape tero abri ngakan sapeh sanlaya besape na elang setong posang kiai neka ma elang setong sape neka kepolong santri sanla santri apolong kebi pas atanya kiai siapa saya ngecok tang sapeh mak beda setong santri bengal ngangkat tangan abdina kiai bemak bengal ben ngecok kan kok pun ngajarin kebeen bahwa ngecok neka hukumnya haram. Orang yang ngecok tananga dalam ajaran agama Islam wajib ketok. Bahkan Rasulullah bersabda, anakku Siti Fatimah ketahuan mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Mak been ngecok, mak tak ngedingaki tang ajaran. Nyaut santri neka. Alhamdulillah kiai lestarena semalam dan gula ngaji ke ajunan semangken makoma dan gula pon depak ke makoma ajunan kan ajunan pon adebu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit maupun di bumi semuanya adalah milik Allah. Ajem saya akabai Allah hisape akabai juga Allah. Ajem sendi neka Allah hisape juga sendi Allah. Jadi mon ajem halal sape neka juga halal kiai. Cereng kiai teka kiai kacer pak kundi dalil penter montak penter tak jadi kiai nyaut boleh kiai neka engki cong engkau tahu bahwa kebi neka kandiin Allah saya kebe neka Allah cuma saya jadi masalah engkau neka ngalakna ajem mak be ngalakna sape aja gelu teti ngas teteh empian cek ben saroben di anak pementuk tepak guru saya tak tepak. Alhamdulillah di daerah Cangkring neka dan gula sarang ajunan endi kiai endi guru-guru yang ilmunya jelas sanad keilmuannya jelas akhlaknya mapan bisa menjadi contoh cerminan sunnah dari Nabi SAW. Beda pesantren Al-Ikhlas keluarga besar almarhum Kiai Nahrawi, beda pesantren Madinatul Ulum, asuhan Kiai Lutfi Ahmad, mandher moga Kiai Lutfi neka papanceng omora, pelanceng omora, disehatkan badannya supaya dan gula sareng ajunan bisa senantiasa mendapatkan barokah dari ilmu dan akhlak beliau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah pukul 11 malam.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang sedikit ini bisa membawa manfaat yang besar buat kita semuanya. Sedeje saya hadir malam semangken, diberikan rezeki yang banyak dan barokah, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dijauhkan dari rezeki yang haram, dijauhkan dari riba, diberikan rezeki yang bisa mengantarkan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Semua yang diuji sakit, mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan pesantren Al-Ikhlas ini menjadi pesantren yang diridhoi oleh Allah. Yayasan pendidikannya terus berkembang dan semakin besar, santri-santrinya menjadi santri yang hebat, ilmunya barokah, ilmunya manfaat dunia akhirat, ilmunya bisa diamalkan untuk kepentingan umat Islam pada khususnya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua, gula nyoon keikhlasannya untuk sedeje saya hadir malam semangken, dan gula semangken dalam perjuangan membangun pondok pesantren di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan barokah Al-Fatihah saya baca sareng sedeje hadirin hadirat saya hadir malam semangken menjadi penyebab bangunan pondok pesantren segera berdiri, bisa mencetak generasi santri yang mensyiarkan agama Islam, yang mensyiarkan sunnah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Aneka gula mau nutup nganggo pantun posang gula. Mubalighah saya pertama mak nyai gelek pon ngocak kalau ada sumur di ladang. Gula kan nerwa pole kan tak lebur. Lora imdad gelek ngocak kecepot gula mirah salah lopot nyan sopora. Tapi gula tak ngangkui pantun, cukup seneka pemator dan gula. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.